Kalau misal disuruh milih ya, penyiar radio. Kenapa? Karena gue cinta banget sama radio. Tahun 96, gue tuh masih pakai baju SMP Kobas. Ke radio suara Kejayaan. Iya. Gue melihat satu sosok. Ya. Jadi waktu SMP juga gini juga? Enggak. Enggak. Oh. Dulu Yakul. Gofar Mencokin balik lagi di Gofar Kobas Show. In the sky. Ya gak? Jadi hari ini gue pengen mengundang salah satu tamu yang udah gue lama pantau di YouTube. Kenapa? Karena menurut gue nih om-omnya lumayan pansos nih. Gue lihat dia ada di Komeng. Karena gue sama Komeng kan follow-followan gitu. Terus tiba-tiba nih orang muncul terus. Gue masukin vlog. Dan ternyata, wah, ternyata orang ini asik banget nih. Om-om asik. Ya gak? Kita panggil langsung Kobas Hilman. Kobas Hilman. Iya. Kok, Iya. sorry banget nih. Yang ini Kalau pakai baju, tagnya dibuka dulu. Nah, dibuka dulu tagnya. Oh. Ini, lu mah jadi ketahuan endorse kalau kayak gini. Oh, iya. Iya, gue susah lagi bukanya. Enggak apa-apa lah ya. Oh gitu, mesti gitu ya. Terima kasih aku sebagai narasumber. Thank you lo datang di tempat saya loh. Ini hostnya siapa? Iya, ini bukan Gofar Hilman nih? Tukeran? Tukeran dong. Nggak boleh? Nggak boleh. Oh ya udah. Mana sih? Oh ya maaf. Iya maaf. Berarti gue di sini nih. Oh ya sini. Gue di sini aja. Iya. Oh iya. Oke, siap komandan-komandanku. Saya kedatangan tamu adalah seorang Gofar Hilman. Itu apa sih? Ini plastikan kok. Jadi nyekek McKellen tapi edisi plastik sekarang. Oh, ada ya? Iya. Karena kan pandemi kan. Jadi kan banyak perusahaan itu yang akhirnya tuh kayak mencoba strategi baru. Seperti kita tahu kayak Pizza Hut, akhirnya dia mencoba di lampu merah, di jalanan. Terus McKellen juga edisi plastikan. edisi hemat. Oh. Iya, nanti juga kayak misalnya kayak Johnny Walker akan mengeluarkan edisi saset. Oh, Iya. Sama Ever Session. Iya. Ditunggu aja nanti ya. Iya. Terus yang ini teh botol. Ini apa nih? Oh ini teh botol. Nah, ini kebalikan nih kok. Dengan cita rasa lokal, brand-brand itu akhirnya menguatkan diri. Ya enggak? Yang tadinya kemasan botolnya kecil, beling gitu kan. Terus di kardus, yang kotak segala macam. Akhirnya dia mengeluarkan yang edisi berapa liter? Seliter. Iya, tuh. Bagus kan? Bagus teh ya. botol dengan McKellen. Oh, iya. Iya. Jadi zaman sekarang itu sinergi, kolaborasi, tuker-tukeran. Iya, seperti yang Kobas lakukan. Yes. Iya. Jadi pengusaha apa artis nih? Aku bingung, ini aku pengusaha atau artis sih? Enggak, lu pengen disebutnya pengusaha atau artis? Pengusaha. Tapi enggak sekarang. Kenapa? Enggak, udah jadi artis. Oh, artis apa? Blue Gini. Film Blue tuh maksudnya film-film lautan kan, Ocean. Blue Ocean. Enggak. Sekarang perubahan dalam diri Kobas sekarang gimana? Jadi makin susah gerak, weh. Susah gerak itu kayak gimana sih? Ya, kemana-mana sebagian banyak yang tahu sekarang. Dibandingkan yang dulu. Iya. Itu positifnya lebih banyak atau negatifnya lebih banyak? Positif lebih banyak. Karena contohnya saya udah nggak bisa lagi ke tempat-tempat yang sorry ngerokok di podcast boleh. Ada nggak sih sebelumnya ngerokok di tempat lu? Ada ya? Ada kan? Ayonglek semua bebas. Oh iya. Di podcast gue yang penting 18 tahun ke atas boleh. Asal dikasih tahu ya. Umurnya berapa? Baru naik 21. Oh bisa. Iya. Oke, habisin dulu dikit. Biar enak. Jadi ini hostnya gue atau lu? Kobas aja lah. Oke. Tapi gue mau nanya kan, nggak apa-apa dong. Nanya dulu. Nanya dulu gantian. Oke. Positifnya apa kalau lu jadi terkenal sekarang? Positifnya adalah bahwa banyak prinsipal yang support gue. Kan udah bilang emang gratis semua nih. tapi gratis monitornya, bukan orangnya bayar nih, kameramen bayar. Tunggu, gue ngeliat di podcast lo. Om Deddy bilang katanya alat-alat lu tuh kalah canggih sama alat-alatnya Om Deddy. Lu setuju gak? Setuju dong. Alat dia lebih canggih? Enggak, alat gue lebih canggih. Nah, Om Deddy bilangnya alatnya Om Deddy lebih canggih daripada alat lu. Alat gue pasti lebih canggih dong. Dari belakang dong. Belakang. Ini apa nih? Ini Samsung. Ini LED. Apa sih? Satu bijinya tinggal hitung aja berapa kali berapa kan. Sebiji berapa duit? Sebiji 20 berapa duit? juta ada nggak ya? 10 juta? Ada 10 juta ada? Ada. 1, 2, 3.
3 kali 3 berapa sih? 90 90 juta. 100 juta lah. Sama Untuk instalasi layar semua. background podcast doang anjing. 90 juta. Iya. Sedangkan gue hordeng doang. 700.000. Dari 90 juta. Kurang ajar. Kamera lensanya G-Lens, G-Master. Nih, buat yang di sini yang fokus di gue nih, ini pakai lensa tele nih. Berapa ya? 70-200. Bagus gak itu? G-Master bagus. Gue gak ngerti. Komedo gue apa jerawat gue gak kelihatan nih. Iya gak? Jadi lebih ganteng dong. Lebih ganteng. Segas sih. Ganteng sih jauh gue ya. Jauh sama Rizky Bilar lah. Terus, jadi aman ya? Aman. Nih ada layar ada 1, 2, 3, 4 biji. Ya. Ada 4 biji layar. 1 buat monitor layar kita, 1 waktu. Tuh, Okay. Ini namanya overkill sih. Overkill. Ini enggak. Salah. Enggak, nih buat apa ada 1 TV gede hanya cuma buat timer. Coba tunjukin Nih, dong. tunjukin. Nih. Hah? Podcast mana? Kalau gue timer tuh cuma handphone. Dia TV. Karena kan aku disupport, nggak dipakai sayang dong. Kasihan sponsor. Oke. Karena Raja IT, nggak mungkin. Raja IT yang mana? Ini. Oh iya, kok kebalik sih? Gue sekut. Oh iya, kok kebalik sih kita? Oh iya. Aman, ini by the way ini baru pertama kali dalam hidup di YouTube manapun, gue pakai baju kuning. Iya, karena biasa pakai hitam. Itu baru di Kobas. Tapi ini suatu kehormatan lu datang ke podcast gue dong. Thank you Kobas. Udah ngundang. Serius. Udah ngundang. Nah, gue nggak kebalik dong. Kenapa? Gue kehormatan lu datang. Weh, sama-sama lah. Ya, karena gue belum artis. Lu udah artis. Udah. Ya. Kan view lu udah berapa? Subscriber berapa? Subscriber 900. Dalam waktu berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan 800.000. Oke, kan bangsat sekali ya. Saudara-saudara. Saya 1 juta dalam waktu 7 tahun. Serius? Iya, 7 tahun kok, Bas. 7 tahun. Lu gak adil. Makanya banyak, ada gak sih YouTuber lama yang akhirnya iri sama lu, ada gak sih? Karena dia gak kenal gue. Tapi gue bikin reaction, tapi gak ada yang gubris karena gue siapa kan. Tapi kan lu kan cepet naiknya. Cepet. Iya. Tapi kalau yang malam-malam gak cepet ya, sorry ya. Lama itu dong. Lama. Jadi ini kenapa gue pakai baju Raja IT. Ini sebenarnya kayak sebuah penghormatan karena gue baru nemu kantor yang kayak Mission Possible. Ya enggak, semuanya tuh kayak sangat IT sekali gitu kan. Baru masuk scanner panas tubuh kita itu kayak televisi layar besar kayak gitu. Terus masuk lagi kalau ke ruangannya dia kalau manggil asisten gue kayak, "Ge, sini Ge." Kalau Kobas tinggal pencet tuk. Gue IT. Tolong ya nanti endorsan, nanti tolong support kantor barunya, printer, apapun itu kita support. Wih, Raja IT. Wih, gila. Tapi gue kemarin pas main di sini, gue dikasih ini beneran loh, gue dikasih apa kok tadi gue? Apa tuh? TV besar. Layar yang bisa nulis, yang bisa buat kepake nggak sih itu? Bagus nggak? Kepake banget. Iya, buat kantor gue tuh. Buat background YouTube bisa, buat presentasi sama klien bisa. Dikasih Kobas. Tapi tinggal nanti butuh lagi kan printer gue siapin, scanner gue siapin. Ya kan? Gue main sering kemari udah. Enggak usah aman. Yang penting IT aman. Ya kan? Coba enak dulu. Gue makeran versi plastik. Gue nyekek dulu gak apa ya? Iya, apa dong. Enak ya? Enak banget Kobas. Raja IT sekut. Raja IT sekut. Enggak nih Kobas, gue pengen nanya lagi. Nanya lagi, oke. Gue kalau misalnya minum teh manis, bawaannya pengen nanya. Nanya, boleh apa nanya apa lagi? Gak apa ya? Boleh dong. Ini kan Raja IT. Gue kan narasumber. Narasumber. Nih, jadi artis tadi kan enaknya udah. Yes. Gak enak nih. Gak bisa diwakilin. Maksudnya? Kalau jadi artis itu kita yang datang sendiri. Jadi lu gak bisa membelah diri gitu? Gue gak bisa ngomong masalah R. Yang kayak itu kan gue gak bisa ngomong R. Iya. Gak bisa ya? Biar Filal. Dia gak bisa ngomong lu gak bisa. Gak bisa dong, bisa. Pura-pura. Pansos. Pansos menurut gue boleh. Asalkan kita tahu gimana cara memanfaatkannya. Jadi hari ini gue pansos sama lu. Iya kita dong. sama-sama lah. Enggak dong. Sama-sama. Lu berapa subscriber? Iya kan 1 juta 7 tahun. Lu 5 bulan 800.000. Tapi kan lu kan membawa acara.
Iya, Radio. penyiar. Hard Rock FM. ya. Iya, Gue kan iya. bukan siapa-siapa. Lu pengusaha tapi. Ya, pengusaha tapi nggak terkenal. Gara-gara sekarang terkenal. Jadi gue pansus bolehin. Iya, boleh. Oke. Siapa aja ini? Kobas ya? Iya. Kobas Silman. Oke, terus Nggak enaknya gimana? Nggak enaknya apa nggak lagi? enaknya tuh kalau jadi artis itu nggak bisa diwakilin. Selain itu? Selain itu waktunya habis. Nggak. Gue bingung nih Kobas ya. Sebenarnya ini gue simpen pertanyaan buat podcast gue aja kali ya. Tapi nggak apa-apa gue tanya sekarang deh. Sekilas saja, tipis-tipis. Lu bagi waktunya gimana? Nggak bisa. Karena harus diwakilkan oleh GM gue. Nggak, tunggu. Kalau lu lihat YouTube-nya si Kobas deh. Sehari dia biasa upload 2 kali men. Paling banyak berapa? 3 kali ada. Paling 4 kali. 4 kali. Sedangkan gue seminggu cuma 4 kali. Serius? Dia sehari 4 kali. Iya. Iya. Nah ini kan lu gak bisa diwakili. Bukan Kobas. gitu. Tapi gini loh. Kalau kita udah siapin editornya banyak, nggak diupload, kasihan nggak kerja, gue rugi. Kan pengusaha itu hitungannya cuan. Mengerti. Iya. Itu kan masalah editor. Iya. Talentnya kan lu doang gak bisa diwakilin. Iya. Lah, Ada lagi banyak. Sekarang mendidik talent Kobas baru. Oh. Gitu. Tesi. Mas Tesi ada. Komeng. Jaro Komeng, Iya. ada Johnny SKL, Oh. ada Teddy Lee Brother, Oke. ada Lee Sister. Banyak gue sekarang. Jadi strategi baru untuk Iya. biar lu Gue nya nggak ngurus. kerja. Pinter. Jadi gantian gue sekarang. Iya, boleh. Lu sekarang siapa sih lu? Iya. Nah, lu umur berapa? 37. Masih muda dong. Single. Single masih. Kasih questionnaire. Ada yang mau gak kawan kita sama dia? Terus lu itu kok tatunya banyak gini kok terkenal kenapa sih? Karena apa sih? Kenapa kok bisa terkenal? Coba kasih singkat lah. Jadi gini Kobas. Zaman sekarang anak-anak muda itu milenial lah kayak gue ya. Milenial kayak gue kan. Bukan loh, bukan milenial. Bukan. Milenial Setengah. 81 sampai berapa gitu. Pokoknya dimulai dari 81 tuh termasuk Jadi milenial. lu yakin milenial ya? Milenial Oke, banget oke. gue anaknya. Anak zaman sekarang itu termasuk gue mungkin ya, masih di peririsan di tengah-tengah, adalah mereka terlalu sibuk untuk mencari predikat. Iya. Gue tuh pengen dibilang apa sih? Apa? Gue pengen dibilang YouTuber, gue pengen dibilang selebgram, gue pengen dibilang seleb-tweet, gue dibilang pengen pengusaha. Banyak anak muda yang trying too hard menurut gue untuk mendapatkan predikat yang menurut gue fana. Fana banget. Ya itu yang lu pegang ya? Gue sih gak terlalu peduli Iya. orang mau bilang apa. Oke. Tapi yang sebelnya lah kalau misalnya ketemu media kan. Iya. Gofar pengen dibilang apa nih? Dari semuanya, apakah entrepreneur, apakah apa. Gue selalu pegang satu. Apa? Kalau misal disuruh milih ya, penyiar radio. Kenapa? Karena gue cinta banget sama radio. Kobas. Memang ada duitnya? Nah, pertanyaan bagus. Tahun 96, gue tuh masih pakai baju SMP Kobas. Ke radio suara Kejayaan. Iya. Gue melihat satu sosok. Ya. Jadi waktu SMP juga gini juga? Enggak. Enggak. Oh. Dulu Yakul. Sama Vita Charm. Dulu pakai baju SMP. Iya. Gue ke sebuah radio namanya Radio Suara Kejayaan. Iya. Gue melihat ada satu grup yang sangat jenius banget. Jadi zaman dulu ketika orang pengen nonton, oh iya bang, wih kapan lagi dibakarin sama Kobas nih? Kapan lagi dibakarin sama Kobas nih? Iya. Aman ya? Usaha. Kempot ntar. Oke, jadi gimana? Kobas. LC 2 ya? Enggak, maaf. Oke. Zaman dulu gue panggil dong yang di sana. Oke, terus zaman dulu gue masih bagi baju SMP melihat sebuah grup humor yang akhirnya gue ngeliat nih ya, wah anjing gue pengen jadi penyiar sih. Tahun 96 masih SMP, gue tahu gue pengen jadi apa, jadi penyiar radio. Kobas tahu siapa yang gue lihat? Siapa? Diamoro Group. Oh, Rudy Sipit, Mamo Men. Jarwo. Makanya waktu itu lu undang juga kan? Iya. Men. Itu yang bikin kita ketemu dong. Iya. Bang Komeng yang bikin gue ketemu, dan Bang Komeng adalah yang bikin gue jadi penyiar radio zaman sekarang. Yes. Iya. Bang Nggak Komeng nyangka ya? nggak nyangka. Dulu waktu pakai baju SMP, gue kayak, wah nggak mungkin nih gue bikin kerja bareng sama Bang Komeng, kayak mimpi. Sekarang gue lagi bikin proyekan sama Bang Komeng. Begitupun dengan Kobas, akhirnya kita ketemu kan? Iya. Bang Komeng adalah yang bikin gue jadi penyiar. Dia tuh brilian banget. Sangat. Dan
gue tuh ngomong gini ke Bang Komeng Kobas dan dia nggak inget sama sekali. Jadi zaman dulu tuh penyiar tuh sangat-sangat brilian ya. Iya. Produser datang ke ruangan. Dia cuma ngomong gini. Gue inget sampai sekarang detik demi detik produser itu ngomong apa. Komeng, teman-teman semuanya kita mau ngapain nih kata produser. Selalu dah. Kata anak-anak si Jurdi Sipit, Mamo, Jarwo, Komeng itu kan. Kita bikin radio play. Enggak. Produsernya ngomong gini. Komeng jadi kucing nih. Sisanya ngikutin. Tiba-tiba 3, 2, 1 on air. Komeng jadi kucing. Ngeong, ngeong, ngeong. Ada Jarwo lewat. Kurus banget nih kayak sumbu tape. Jadi dialog. Dan jadi radio play. Itu brilian. Nggak ada skrip. Spontan. Uhuy. Jadi skrip. Gue liat anjing. Itu saksi hidup gue. Penonton Kobas. Wah ini orang brilian banget nih men. Gue pengen jadi dia. Gitu. Gue pengen jadi ini. Jadi penyiar radio kayak Bang Komeng. Tapi padahal dia bukan penyiar radio. Dia pelawak. Dia pelawak. Tapi waktu lu lihat itu sebagai penyiar radio. Sebagai penyiar radio. Dan gue pengen menjadi penyiar radio. Jadi waktu lu jadi penyiar radio, malu nggak lu kalau kartu namanya penyiar radio? Enggak. Karena orang-orang sekarang sombong. Iya. Kemarin ada panggil karyawan gue. Pas, kok gue jadi namanya ini? Gue maunya GM. Gue sampai kesel. Udah gini aja lah. Lu coret, tulis CEO. Udah. Kalau gue mendingan apa sih artinya gelar ya? Tapi nggak nikmat. Bener ya? Iya. Jadi lu bangga juga jadi penyiar radio? Bangga banget Kobas. Ternyata tuh tahun 2000-an Kobas. Industri radio tuh berubah. SK udah bangkrut. Iya. Dibeli sama orang, dibeli sama Emera Group. Jadi Trax FM, sorry dulu bukan Trax FM, MTV On Sky. Udah berubah semua. SK akhirnya bikin radio sendiri tapi nggak menarik. Yes. Termasuk Abdel jadi penyiar saat itu. Terus kayak tidak ada radio yang berkarakter banget. Industri radio tahun 2000-an berubah. Yeah. Pun dengan mimpi gue Kobas. Yeah. Gue memendam mimpi gue menjadi penyiar radio. Karena saat itu tuh industri berubah. Itu kan waktu itu kan masih kecil kan, SMP. Iya masih. Pas 2000-an SMA lah. SMA. Ya. Oke, terus kelanjutannya gimana? Kelanjutannya adalah ya udah. Wah, ini gue pendem nih mimpi gue nih. Dipendem dulu, dipendem. Oke. Karena gue merasa kayak gini. Gue inget banget teman SMA gue jadi penyiar radio Trax FM. Itu setelah si radio SK dibeli sama MTV On Sky. MTV On Sky berubah nama menjadi Trax FM. Gue nanya sama teman gue, penyiar masuknya gimana sih? Saat itu di Emera Group, ditanya. Di forumnya, bokap lu siapa? Baju lu brandnya apa? Wih, sampai gitunya? Mobil lu mereknya apa? Kalau lu gak lulus kualifikasi, kelar. Karena tahun 2000-an industri radio adalah, bahkan anak yang magang pun, dia yang paling megang di pergaulan. Duitnya gak gede, tapi hype-nya gitu. Gengsinya tinggi banget radio gitu. Zaman akhirnya, itu memang terkenal banget ya? Iya, akhirnya gue kayak memendam, ini gue gak bisa. Inggris gue aja 0, gimana gue mau masuk? Kan bisa, I love you. I love you bisa lah, iya. You love me? Loh, lo sebelum jadi penyiar radio apa sih lo kerjaan lo? Dulu itu kan terpendam. Iya. Terpendam. Iya. Tapi kan sebelum lu pecahin kan lu apa sih? Betul. Lu siapa? 2001 lulus SMA gue minta duit 200.000 dari nyokap. Akhirnya gue dagang kaki lima. Di mana-mana lah. Wih di. Dan itu gue salah satunya adalah menjadi pengrajin gesper. Wih gesper sapu. Wah gue inget banget nih Kobas nih. Gue tuh pengen membuat gesper yang sangat yang sangat bagus gitu ya. Di Setiabudi Jakarta Selatan ada satu pengrajin gesper, pengrajin kulit yang bisa bikin sebagus itu. Gue nanya sama dia, gimana sih cara bikin gesper ini kok? Orang Cina. Gimana sih kok? Lu tau apa yang dia bilang? Lu jadi jongos. Ini nih persis banget kata-katanya. Lu jadi jongos gue dulu. Sampai ngomong gitu? Iya. Tersinggung gue lu? Enggak. Karena lu memang pengen dapat ilmunya. Iya. Tapi jongos itu kata kasar loh. Kasar banget. Budak kan? Budak iya. Budak. Iya. Gue nginep di rumahnya dia seminggu. Lu tau gue tidur di mana? Jadi kayak gudang si kulit yang masih bau-bau darah itu. Bau yang bau darah. Iya. Amis banget. Gue tidur di situ.
Tapi tiap hari gue serap ilmunya untuk bikin gesper yang bagus. Seminggu gue jadi jongosnya dia, akhirnya gue diajarin semuanya. Tapi kata si koko-koko itu, gue gak kasih semuanya nih. Biasa kalau orang Chinese gitu. Wah, lu kasih Tapi kan dia tahu loyalitas gue tuh udah mulai kelihatan nih. Gue mau belajar dan dia senang dengan hal itu. Karena orang biasa kalau kita ngomong, kalau kita mau belajar tuh semangatnya luar biasa. Terus gue diajarin nih ilmu-ilmu dia segala macam, akhirnya gue bikin sendiri. Gue dagang kaki lima, gue bikin gesper dagang kaki lima segala macam. Nggak, waktu lu sebelum bikin itu, lu pamit dulu sama dia nggak? Gue pamit terima kasih. Terima kasih Koko. Terima kasih Koko. Kakak ketujuh. Kayak film kungfu. Terus, you kill my brother. Kayak film kungfu. Lu buka sendiri. Gue akhirnya bikin sendiri. Terus? Gue bilang nih kok, ilmu lu yang menurut lu gak seberapa tapi menurut gue tuh bagus banget. Ini gue aplikasiin ke usaha gue sendiri gitu. Kulo nuwun kalau orang Jawa bilang. Minta izin. Dia gak apa-apa bilang. Ya udah. Silakan. Akhirnya gue bikin kaki lima. Kemana-mana dulu. CFD-nya tuh belum ada di Sudirman, masih di GBK. Iya, di seputaran itu. Gue bikin kaki lima tiap hari Minggu gitu kan. Lumayan tuh laris. Tapi kan duitnya gak seberapa kok ya. Berapa sih ya? Iya berapa sih? Jual-jual kaos punk, jual kaset punk, jual gesper tuh duitnya berapa sih? Gue butuh duit yang konstan. Tiap bulan ada dan nilainya bener-bener segitu plek-plekan. Jadi awalnya lu memang ngehe banget ya? Ngehe banget. Gila. Iya. Sampai gue tuh pernah ke Malang bawa carrier gede, bawa dagangan gue semua. Gue inget banget dulu nama keretanya Mata Remaja, masih sih sampai sekarang. Dulu tuh Mata Remaja tuh busuk banget, busuk banget. Paling murah mungkin. Paling murah. Bukan murah kok, gue nggak bayar. Lu sembunyi sama? Sembunyi. Dari Jakarta Cirebon, gue tidur di WC. Di WC itu ada 3 orang yang tidur di dalam. Jadi kalau ada orang boker nih, berak nih, kita nonton. Kita nonton nih orang nih. Iya. Dan lu tahu Mata Remaja zaman dulu di WC-nya itu. Sorry ini kalau omongan gue kasar, tapi kotoran tai manusia ini itu di tembok-tembok. Sampai gue mikirnya orang beraknya gimana sih? Apakah dari pori-pori? Tiba-tiba ngeden. Tapi memang gitu. Meskipun waktu gue ke China, saat ini juga di daerah yang kalau contoh Mongolia itu juga tainya di mana-mana bos. Gue bingung kok bisa sampai ke sana ya? Sampai di tembok. Iya, memang itu terjadi. Orang nggak akan lihat. Kita mikir. Gue lihat sendiri kemarin. Gila, gue lihat sendiri kemarin. Nyemplok gini, anjir. Lu beol di sini bisa sampai ke mana-mana. Itu gue lihat sendiri bos. Kalau itu gue percaya. Iya kan? Orang lain nggak mungkin percaya. Nah, kan padahal kan beolnya di sini kan. Bener gak? Iya bener. Kenapa bisa di dinding? Gue bingung. Iya gak? Tisu itu sampai bisa nempel di tembok. Betul. Apa nancep? Apa gini terus kayak gue bingung ya. Plok gitu kan. Nah, bingung ya. Iya. Itu kenyataan gue juga itu. Iya kan? Iya. Melihat sendiri kan. Gue lihat sendiri. Ya. Banyak orang gak percaya nih kok. Tapi emang itu adanya kan. Ya. Tapi kalau ini gue klop. Ya. Tapi orang lain tidak akan percaya. Apalagi anaknya orang kaya. Yang tinggal di Mall Meva. Gak akan percaya. Betul. Tapi ini kenyataan bener. Iya kan? Bener. Nah itu yang gue pelajari kayak ini kenapa kotoran manusia bisa di dinding seperti ini ya? Itu bingung ya? Iya. Itu karakter manusia berarti? Betul. Dan akhirnya gue tidur di kereta. Itu sampai Cirebon, gue tidur diri kok. Tidur diri aja. Karena gak mau bayar kan? Gak mau bayar. Jam 3 pagi akhirnya udah mulai lenggang nih kan? Iya. Baru duduk? Bukan duduk kok. Duduk di tengah-tengah jalan kaki itu. Duduk. Oh yang orang lewat-lewat itu? Iya. Selonjorin kaki itu kayak berasa di surga banget kok. Kayak aduh. Jadi lu udah ngelewatin masa itu ya? Iya. Tidur dong di tengah-tengah si kereta ini dong. Jam 3 tidur. Set. Gue tidur Udah bisa rebahan itu kayak surga banget. Tiba-tiba ada musik. Goyang dong. Ada dangdutan. Ada dangdutan dalam kereta. Iya. Dan itu dimana tuh penerangan tuh udah jarang kayak pakai petroma, pakai lilin gitu kan. Terus gue ngeliat sendiri kayak bajing loncat dari atas kereta, ngambil tas. Udah kayak penumpang. Iya. Kan gue bingung ya. Gue mikir ini bajing loncat nih, berarti skillnya jago banget dong. Iya. Dia berada di atas kereta, di kecepatan yang dari stasiun ke mau jalan kan kecepatannya mungkin gak terlalu tinggi ya. Tapi kan bagi kita sebagai manusia itu kan aneh. Yes. Lumayan cepet itu kan. Anjing dia punya skill James Bond loh.
orang yang bisa larian di atas kereta itu cuma James Bond sama musuhnya. Iya. Ini gue lihat bajing luncat. Makanya Indonesia ternyata jago juga ya. Jago. Sayangnya gak masuk TV ya. Iya bener. Nah akhirnya gue lihat ini akhirnya seru banget nih kok. Ternyata nih akhirnya gue ke Malang. Gue jualan ini gue dagangan gue akhirnya laku. Ada acara musik di sana gue laku. Akhirnya ke Semarang muter-muter Jawa tuh. Nah, terus memang orang tahu nggak perjuangan lu sampai kayak gitu? Yang pemirsa yang follow Instagram lu, Ya mungkin ada yang tahu nggak sih? Ya mungkin kebanyakan sih orang taunya yang sekarang ya. Sukses. Kayaknya enak ya. Bikin usaha ini cuma modal nama gede doang enak banget loh ya. Nah orang tuh nggak ngerti Perjuangan lo. 20 tahun ke belakang tuh gue ngapain. Gila ya. Nah sebenarnya inilah mindset dari netizen zaman sekarang bro. Netizen zaman sekarang itu mudah sekali menjudge orang. Gitu kan. Misal kayak Kobas deh. Pansos. Apaan? Emang gue pansos sama lu? Iya. Oke, terus emang dasar dari kecil udah kaya kali si Kobas gitu kan. Nggak tahu dia. Tapi kan mereka nggak tahu. Nggak tahu. Kayak lu jualan ini. Iya. Terus lu gimana caranya ngelobi brand? Iya, terus gue sempat makan nasi garam juga pernah. Bener kan? Iya, bokap bangkrut. Bokap bangkrut. Iya. Mana bangkrut? Oh, 92. Bahkan sebelum krisis moneter tuh. Iya, kan gue udah bilang. Gue kan murtad. Hanya di podcast ini nih. Next time kalau mau lebih jelas lu undang gue. Bener ya? Iya. Karena nggak ada orang tahu bahwa gue itu murtad. Oke. Orang taunya gue tuh itu. Serius ini. Ntar gue klik di podcast gue. Boleh. Belum pernah gue cerita hidup gue yang seperti itu. Dan bokap gue dulu dijemur seperti apa nggak ada tahu. Lu kan hidup lu susah gitu. Ya. Gue tanya. Lu kan sekarang selalu ngomong kasar. Bukan kasar ya. Gini. Lu gak takut dimusuhin netizen? Nah ini bedanya kok. Kalau ditanya orang kayak, kenapa sih Gofar kayak gitu? Ya kenapa? Kenapa kok branding kayak gitu? Jujur gue gak tahu. Karena jujur aja, gue melakukan ini karena dari awal adalah kejujuran. Misal gini, Kobas ketemu ngeliat gue di YouTube sama ngeliat gue biasa, itu pasti sama. Iya. Iya. Jadi lu apa adanya? Apa adanya. Misal tanya gimana sih Gofar? Gue sering banget nih ngisi seminar. Iya. Bahkan gue ngajar di sebuah lembaga broadcasting academy. Serius? Benar. Jadi diundang juga? Jadi ngajar. Meskipun gini? Ya. Mengajar public speaking dan broadcasting. Gitu kan. Gue bilang gue juga gak tahu kenapa gue bisa branding kayak gini. Gue cuma jujur aja. Gitu. Karena lu memang seperti itu? Seperti ini. Apa adanya. Ya. Jadi no pencitraan. Nah itu penting. Nah gimana tuh? Coba banyak nggak ini dulu bentar ya. Iya. Dari Big Fruit ini gue juga jualan ya. Jualan beli ya. Ini bisa di tangan gak sih? Nggak, ya ini bisa juga. Oh iya bisa. Aman ya? Iya mana. Oke, terus gimana tuh? Nah, kenapa lu? Lu nggak gini, lu tatoan, lu gini, lu gitu. Kok masih diundang seminar? Ada yang mau memang? Menurut gue tuh hidup kayak baterai kok. Positif sama negatif tuh harus seimbang. Biar bisa bekerja. Iya. Kalau lu positif terus, tapi nggak ada sisi negatifnya, menurut gue tuh kayak apa sih yang lu cari gitu. Kalau lu negatif terus, itu bullshit. Banyak orang, banyak YouTuber, banyak selebgram atau apapun itu artis ya, yang posisikan diri kayak man so called bad boy gitu. Tapi kayak menurut gue tiap hari, tiap saat ngomong jorok, tiap saat ngomong kotor segala macam, itu katro. Katro tuh apa menurut kamu katro? Katro tuh dalam artian gue, dia tidak bisa menempatkan dirinya sendiri. Kata jorok, kata kasar itu akan keren ketika di tempatnya. Tidak selalu dikeluarkan. Ngehe lu. Itu ngehe bukan kasar sih ya. Enggak ya? Bukan enggak kasar. Sekut tuh kayak itu kayak sesuatu yang kayak, "Woi, ayo kick ass." Ayo. Artinya apa? Artinya sekut itu tuh sebenarnya tahun 80-an sebenarnya udah ada. Itu resapan dari bahasa Arab kali ya. Waktu bokap masih muda gitu kan di jalanan gitu. Sekut itu dari bahasa Arab yang artinya tuh diam. Diam jadi semangat. Ya, dulu tuh kayak gini kok. Misalnya gue punya cerita nih. Gue pengen cerita sama lo. Kobas, gue punya rahasia nih. Gue pengen share sama lo doang nih. Tapi lo sekut-sekut aja. Diam-diam aja gitu. Nah, tahun 2000-an tuh gue membuat itu tuh kayak mengubah atau menggeser maknanya menjadi sesuatu yang keren. Gitu. Sekut yang artinya kayak seruan, sesuatu yang hardcore, sesuatu yang kick ass, sesuatu yang keren itu disekut semua. Kayak gue gitu. salam bengis. Ya bener. Bengis.
itu kayaknya kasar. Begitu itu masih kejam. Ya. Tapi kita begitu kalau kita kerja harus semangat. Kayak gitu. Jadi cocok ya. Orang sekut. Bengis. Orang tuh butuh sesuatu yang jargon yang bisa diingat sama semua orang sih. Gitu. Gue percaya banyak banget penyanyi yang suara tuh bagus banget. Tapi jarang berkarakter kok. Kenapa si Raisa laku? Kenapa si Judika laku? Karena mereka berkarakter. Kalau orang tanpa melihat video klip, cuma audionya doang dia tahu, oh ini lagunya dia. Mana lu vlog itu lu masukin, itu banyak banget yang ke gue. Gue gara-gara sekut ke sini. Sekut. Judulnya siapa kok om-om yang satu ini? Padahal gue, sorry ya, saya bukan Om Girang. Saya bukan Om Asik. Saya hanya Kobas. Pengusaha. Yang sekarang jadi artis. Menuju. Saya nggak mau bilang artis karena saya pengusaha. Penyiar radio. Gue selalu pengen dibilang penyiar radio. Oke. Sud dulu. Ya gue kalah. Gue dong. Oh iya. Gue dong yang kalah. Yang kalah lu duluan lah. Jadi jempol menangan siapa sih? Jempol lah. Jempol. Tapi gue kasih lu lah. Karena lu narasumber. Oh iya. Gue host. Akhirnya gue tuh pertama kali nge-MC tahun 2003. Di mana itu? Di mana? Gue pertama kali 2003 itu gue udah masuk ke ranah kantoran kok. Wih, ngeri. Di mana kantornya tuh bener-bener formal banget dari atas sampai bawah tuh kayak kemeja, celana bahan, cara kasih kartu nama yang bener. Ketika meeting tuh duduknya harus di mana, memposisikannya gue tuh harus tahu. Udah tatoan. Sudah. Wah, di sini gimana? Sudah. Dulu segini kok tato gue. Karena batas karir. Batas karir. Lama-lama segini, anjing. Terus. Nah, akhirnya gaya gimana kayak coba? Gayanya kayak selamat siang, Kobas. Saya menawarkan ingin bekerja sama dengan perusahaan Pak Kobas, gitu kan. Kami punya proposal, gitu kan. Kami akan mengikuti peraturan yang ada di perusahaan Bapak, gitu kan. Kapan bisa presentasi? Hari ini sekarang. Langsung Bapak. Ini Pak. Ini perusahaan saya Pak. Bergerak di bidang bla 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 segala macam. Kami tahu bahwa pesaing kami banyak. Enggak. Yang sudah datang di sini mungkin yang menjadi jagoan Bapak perusahaannya sudah banyak banget. Iya pasti. Tapi kami bisa memberikan sesuatu yang lebih. Ya, apa itu? Yaitu misalnya kultur yang sudah ada, kami sangat fleksibel. Bapak mau lebih, kami bisa bicarakan. Itu. Terus dapatlah kerjaan pertama di mana? Om Bas, di Departemen Pertanian. Wih, ngeri itu. Nanam. Kop surat. 2 rim. Nombok. Lu tahu nunggu berapa? 30.000. Nombok pasti kalau ngomong 2 rim gue tahu nombok. Iya makanya kok Bas, cetakan. Cetakan awal. Susah men. Iya. Terus awal cetakan nih kartu nama segala macam gue bikin. Keren banget ya. Iya. Bahkan gini, gue tuh sampai belajar cetakan kok Bas. Beli kertas dulu, enggak, dipotong nih 1 plano, jadi berapa A4, enggak. Gue langsung ke tukang desain, bikin film habis itu filmnya, baru cetak. Jadi nombok dong. Cetak ada yang kayak mesin 4 warna, ada yang 1 warna, enggak. Separasi apa enggak nih, enggak. Wah ini bisa diakalin kayak ini, nggak separasi nih gitu kan. Wih gak akal-akalnya kok Mas. Ngambil itu dari diakal-akalin situ aja. Cetakan gue pelajarin, komputer gue pelajarin segala macam. Itu gue buta sama sekali. Gue pelajarin semuanya. Jadi zaman susah-susah itu ya. Iya. Nah karena gue berhubungan dengan departemen, gue kayak akhirnya dekat kan. Dan itu kayak membuka jalan gue ke sebuah honorer ANS kalau zaman sekarang ya. PNS gitu. PNS juga lo? Ya, honorer. Lo aji mumpung dong? Lah, aji mumpung itu sama sekali bukan sesuatu yang salah. Tapi gimana cara kita menunjukkan kredibilitas kita. Udah jadi vendor, jadi PNS. Itu. Waduh. Aji mumpung banget dong. Lo pasti kan lobby juga, lobby. Ya, terus PNS juga? Iya. Kan kita memakai ilmu PR ya. The power of bullshit. PNS yang tatoan gini. Sedikit. Kan honorer dulu. Karena emang kepercayaan yang sangat-sangat erat gitu kan. Gila akhirnya ya. Terus dibantu juga sama paman saya. Terima kasih paman yang nonton ini mungkin ya gitu kan. Akhirnya menjadi tapi gaji balu kan. Nah. Jadi kok di sebuah lembaga pakai baju coklat. Waduh. Namanya Gofar Hilman. Aduh. Bukan gue.
Bukan gue. Bukan lo. Bukan lu banget. Bukan gue. Namanya lo tapi bukan lo banget. Enggak. 2003 sampai 2008, akhirnya 2008 gue Lama banget. Lama juga lo. Lama. Jadi waktu itu gaya ya. Selamat siang Pak Gofar. Iya. Oh enggak, dulu masih jongos aja. Tapi jongos tapi terus dong. Kalau udah baju coklat. Nah, baju coklat itu 2008 kok. Oh. Sebelumnya baju apa? Sebelumnya kayak gini, kayak pihak ketiga kayak rekanan gitu kan. Kayak cuma vendor-vendor ke pemerintah doang. Tapi kan pakai gini gak? Enggak, cuma kemeja doang biasa. Oke, terus gimana? 2008 akhirnya pakai seragam. Oh, seragam keren dong. Keren. Gimana kayaknya gimana? Tapi gue masuk cuma berapa hari doang. Sampai bulan ketiga, nama gue ini masih di tata usaha. Kok Gofar gajinya gak pernah diambil ya? Gue gak mau kok. Ini bukan gue. Tapi kan namanya Gofar. Gue gak mau. Terus gaji ke mana? Gue gak mau. Gue gak ambil. Masih ada sekarang? Masih ada. Kalau sekarang emas 5.000, 1 juta udah double tuh. Inflasi ya? Gue ambil aja apa? Lumayan beli backlund. Sorry, teh botol. Iya, teh botol. Iya. Terus habis itu gimana tuh? McLaren-nya plastik ya? Iya, Pak. Ide dari Gofar, jadi kalau McLaren bikin McLaren plastik, tolong dengerin. bayar royalti. Royalti, men. Ya. Lu mau korekku mana sih? Rasa berapa? Oh iya. Wih, kapan lagi nih? Raja IT. Raja Sekut. Raja Skut. Oke, Raja Skut IT. Terus, Iya. gue baru tahu loh, Far. Serius. Gue punya teori ya. Ketika kita bekerja, tapi kita sering melihat jam tangan kita. Itu berarti ada yang salah sama kerjaan kita. Lu nyinyir gue masalahnya. Kenapa emang? Gue 2005 kerja sama bokap. Nah. Setiap menit lihat jam. Gak gerak, men. Lu gak gerak, men. It's not Basuki. Berarti kita tidak menikmati Ya, pekerjaan kita. itu bukan Basuki Sorojo. Iya kan? Iya. Tiap hari tuh. Jam 12. Ngapain? Happy banget. Jam 1. Istirahat. Dia masuk. Itu 6 bulan, bos. Udah kayak neraka buat hidup gue. Lu sama juga pasti? Bener. Itu bukan kita. Iya. Itu Hilman. Iya. Kobas juga ngerasain dong. Ya, itu bukan Basuki. Iya kan? Itu lihat jam terus. Itu ngehe. Ngehe kan? Ngehe banget. Ngehe banget. Serius, demi Tuhan gue. Tapi kan kita kan kayak pengen. Tapi nanti di podcast lu gue cerita itu. Iya. Serius, men. Ntar ya. Itu gak ada yang tahu tuh. Ntar ya. Gila lu. Simpen dulu ya itu. Jangan diceritain dong. Nggak, serius. Itu gila loh. 6 bulan gue. Dan tahu jadinya apa? Depresi. Bener gak? Anxiety. Dan gue ke psikolog. Orang gak tahu kalau gue pernah ke psikolog. Sampai ke situ ya? Men. Karena emang gak betah. Hidupnya kayak neraka, men. Lama banget hari gitu. Aduh. 1 jam tuh kayak 1 bulan. Demi Tuhan. Serius. Kayak lu juga sama waktu itu kan? Iya. Terus lu mutusin kapan stop? 2008 gue stop 3 bulan setelah masuk ke arena pemerintah ini. Gue stop lah. Jadi apa itu? Wah, gue bilang sama keluarga gue dimusuhin keluarga kok. Pasti dong. Ya, gini. Pegawai negeri sipil adalah kerjaan idaman di keluarga budaya timur kita itu yang tercinta ini. Karena itu gara-gara Belanda juga itu kan. Iya, jadi keren. Oh, kalau misalnya pensiun aman. Padahal nggak juga. Iya, nggak bisa selingkuh. Karena ya siapa tahu. Terus stop. Gue stop. Selesai. Gue 3 bulan dihina-hina sama keluarga. Iya, dimarahin. Tapi ring 1 gue tuh aman. Aman ring 1. Selama ring 1 gue itu bersama gue kok. Aman. Gue aman kayak nyokap gue, adek gue. Yang penting kan support. Iya. Terus keluarga lain gue gak peduli. Iya. Oh, kapan lagi nih Gofar nih kerjaan bagus. Ada gak teman lu ngomong satu, Far lu ngapain lu sosokan banget tuh, ada? Banyak. Cuma gue selalu bilang sama teman-teman gue dan ke orang-orang bahwa gue orang yang sangat menikmati proses. Yes. Dan gue mendewakan proses. Yeah. Gue tidak percaya sama passion. Karena passion itu gak ngasih kita makan. Yeah. Ingat ya, kalau gue ngomong tadi bicara gue passion, ya ada, tapi peluang. Dan nah, orang-orang generasi Z sekarang nih, yang umur-umur belasan tahun, dan mungkin menginjak 20 tahun awal, sebenarnya kata passion tuh udah bias kok. Udah gak ada nonton. Nah, yang view gue cuma 2.000. Gini passion. Sebenarnya udah bias kok. Kayak gini, lu ngelakuin sesuatu karena passion lu itu udah basi. Apa yang gue lakuin adalah gue tidak percaya dengan passion, tapi gue percaya sama proses. Yes. Apapun yang gue lakuin, gue harus passionate di situ. Nah itu bedanya tuh. Ya. Peluang yang ada kita harus totalitas. Yes. Berarti salah mengis. Betul. Ya. Salah mengis. Beda sama kalau kita passion tapi nggak totalitas, sama aja bohong. Teman-teman gue tuh banyak yang HRD kok. Iya. Di perusahaan-perusahaan gede di Indonesia. Ketika gue ketemu,
mereka selalu mengeluhkan hal yang sama. Kenapa sih fresh graduate sekarang itu selalu kayak cuma sebulan doang cabut, 2 bulan doang cabut, 3 bulan cabut. Ditanya nih, kenapa lu cabut? Bukan passion gue. Oke, cabut nih ya, ke kantor baru. Iya. Cabut lagi, ditanya lagi. Bukan passion gue. Jadi sebenarnya passion lu apa anjing? Tapi itu yang kejadian sekarang. Dan di kantor gue sama. Bener kan? Sama. Semua mengalami kok. Sama men. Semua mengalami. Nah ini yang bias. Sebenarnya banyak generasi Z atau generasi muda sekarang. Itu yang trying too hard. Atau berusaha keras banget mencari passion dia apa. Sebenarnya yang terjadi adalah kita sesimpel membalikkan mindset kita. Ya. Apapun yang kita lakuin, kita harus passionate di situ. Meskipun itu bukan job desk kita atau bukan kerjaan kita suka. Oke. Misalnya lu jadi kasir WC, lu passionate di situ men. Memang biasanya ada kasirnya? Ada kayak, lu berak anjing lu. Cepet, berak 2.000. Anjing. Kok mahal? Kan berak sambil kencing. Terus ini penyiar radio atau motivator? Iya, gue penyiar radio. Penyiar radio. Konkret. Penyiar radio. Konkret. Gue selalu bilang men, jangan, kalau misalnya ada orang yang bilang kayak, oke, cabut dari kerjaan lo sekarang, lo harus menjadi entrepreneur, lo harus ikutin passion lo, itu bullshit. Itu bullshit. Oke, terus lanjut. Tidak ada yang salah dengan karyawan men. Tidak ada yang salah menjadi karyawan. Kalau lo yang passionnya menjadi karyawan ya udah. Ya udah silakan aja, itu bukan sesuatu yang salah. Yang penting karyawan terbaik. Betul. Bisa keluar negeri. Itu kerja sama gue. Terus lanjut lagi nih. Nah, mulai kapan tato lu pertama mana? ini. Apa artinya apa? Nah. Gua tahu itu salib lu men. Gue tato salib ada 2. Kalau tato yang seperti itu namanya Titan. Itu naik. Naik itu dalam arti orang yang pasti hidup matinya pasti. Yes. Bener nggak? Bener. Makanya glam Titan glory. Oh Titan. Ya. Glam Titan glory. Titan ini bisa menjadi segala aspek. Nih yang ini nih. Ya. Karena itu gue tahu Titan itu maksud gini. Kalau perang salib itu mati mendingan mati daripada pulang kalah. Betul. Apa sih kalah menjadi abu atau apa gitu ya? Pepatahnya gitu lah. Kan lo muslim. Tato itu banyak nyinyir nggak sih? Nah, ini gue baru jelasin di pertama ini di podcast ini. Oh, jadi podcast ini pertama. Serius? Gue jelasin tato gue ya. Iya. Oke. Gue punya tato salib tuh ada 3. Pertama ini salib. Coba di zoom. Oh iya salib. Ini frozen heart. Iya. Salib frozen heart. Ini salib. Salib di paku-paku. Iya. Di paku-paku. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Sampai satu ini. Oke, gue kasih tau ya. Ya. Lu muslim tato salib? Gue terakhir muslim, kakek gue adalah punya pesantren. Almarhum bokap punya pondok pengajian. Iya. Sebenarnya bukan sesimpel gue tidak menganggap legacy dari orang tua gue sih. Gue nggak kayak gitu. Tapi gue melihat dari simbol simbol advertising. Iya. Marketing. Ini kita salib. Kenapa salib? Iya. Gue pengen bikin sebuah logo atau sebuah simbol di mana ini melambangkan agama. Kenapa itu? Agama. Oke. Gue terlahir muslim. Di KTP muslim. Sama, gue terlahir muslim. Ya kan? Tapi ceritanya di podcast lo. Iya, ntar ya. Iya. Jangan jajarin lo. Gak ada yang tahu masalahnya. Gak ada yang tahu kan? Orang taunya gue Katolik. Iya, oke aja. Nah, kenapa salib? Gue pengen melambangkan agama. Sesimpel gue pengen melambangkan agama aja. Gue sangat menghormati semua agama di Indonesia dan di dunia. Gitu kan? Karena menurut gue tuh, gue suka banget dengan orang yang percaya sama keyakinannya. Gue suka banget. Gitu. Nah, kenapa salib? Sesimpel karena gue pengen simbol atau logo dari sebuah agama. Kalau misalnya gue terlahir muslim, gue pakai bulan dan bintang. Kayak partai kok. Iya. Tapi kalau salib itu kayak agama. Agama aja. Makanya gue tato salib. Sama gue juga ini. Ini padahal gue Katolik ya. Sekarang. Sekarang. Sebelumnya. Enggak. Simbolnya Hindu. Oh, Buddha. Yin dan yang. Buddha. Yin dan yang. Tapi kan ya udahlah. Kelihatan satu tipe kita. Filosofi. Bukan karena agama. Bukan agama tapi filosofi. Kita harus lihat ya. Benar. Kok benul? Benar dan betul. Oke. Jadi kayak kita melihatnya universal kok. Kemanusiaan gitu. Karena menurut gue agama paling tertinggi adalah cinta. Tapi waktu lu tato salib ada yang tahu nggak? Netizen. Seorang muslim tato salib ada? Nggak ada tahu. Ini baru sekali kayaknya. Tapi terus ada nggak keluarga lu
Loh, Nyokap gua pertama kali ngeliat tuh kayak ya udahlah ya gitu kan. Nyokap gua tuh sangat percaya sama agamanya dan sangat mendalami agamanya. Begitupun dengan almarhum bokap, tapi mereka kayak sangat percaya kayak ini anak itu pilihan, punya pilihan sendiri gitu kan, dan mereka tidak bisa memaksa. ya, tapi gini, kalau gue menilai bener apa enggak coba lo nilai. Ya. Gue tuh kadang-kadang pakai salib Buddha. Sering dikomplain sama saudara kan, lu kan Katolik, Ya. kok nggak salib, kok pakai Buddha? Ya. Gue pakai Buddha biasa aja. Ya. Tapi hati gue Katolik, selesai kan? Ya. Sesimpel itu enggak? Gini kok, dari semua agama, dari semua kepercayaan, satu benang merah yang sekali lagi gue bilang sama lo semua adalah mereka mengajarkan cinta. Iya. Cinta kasih. Cinta. Bukan aura cinta. Bukan Aura kasih. Bukan. Iya. Cinta Laura. Mau dong. Iya. Mau dong. Ya, kok mau dong sih. Terus Ya. gue lanjut lagi. Iya. Dari pertama kali kok lanjut banyak kenapa? Ini pertama kali gue nato iya. nih, itu tahun 2000 atau 2001. Satu tato tuh kayak belum ada mesin yang sangat bagus ya. Gue inget banget tuh Makanya saat itu tato tuh lu jelek semua. jelek banget. Bener kok jelek banget. Jelek banget kok. Jelek banget. Jelek banget gini. Gue ceritain ya. Ya. Tahun 2000 yang punya tato dengan alat yang canggih itu cuma 2 setahu gue ya. Studionya Edwin sama Jody dari Super Bejo, sama satu lagi Ken. Ken Bandung. Ya, Yeah. Ken Bandung. Ya, Ken Nah, Bandung enggak tahu. bener. Ya. Karena duit terbatas. Ngutang. Dan gue pengen punya tato. Ngutang enggak tuh? Gue Cicilan? bukan. Akhirnya gue pakai cara yang lebih murah. Ada sebuah tato artis dari Gombong. Dia tato gue itu alatnya dari tinta rotring pulpen. Rotring yang buat arsitek. Oh tuh. iya, arsitek ya. Ya, tinta rotring. Ah. Ini tinta rotring nih. Jarumnya pakai jarum jahit. Tapi pakai mesin. Mesinnya Dinamo Tamiya. Anjir. Longsongannya pulpen pilot. Yang buat nyimpen tintanya itu benang jahit. Buat nyimpen tinta gitu. Jadi bayangin satu jarum untuk segini nih. Tapi bagus loh tuh. 12 jam. Tapi lumayan tuh. Iya. Tidak ada keloid segala macam. iya. Tapi ini kedalaman nih. Yang ini kayak lo juga ya dikit. Ya kan pasti. Ini rotring. Ini baru nih yang sebelah sini sampai sini ini tinta yang udah canggih. Mesin yang udah canggih. Ini masih mesin yang udah lama. Gitu. Lu ngomong gini nggak takut nyinyirin? Enggak, ngapain? Kenapa? Karena gue orangnya jujur sih kok ya. Gue tuh gue gak pernah takut sama yang namanya gini. Karena kejujuran adalah Integritas. betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bekal kita kok. Apapun yang gue lakuin gue harus jujur. Gue tidak peduli orang suka sama gue apa enggak. Karena menurut gue semua orang itu pasti ada masanya, udah ada panggungnya. Tapi masa lu nanjak terus? Ya mungkin relate sama mereka kali ya. Iya. Yang kayak oke, ini orang begini tapi begini. Gue selalu bilang kayak lu boleh bangor, lu harus mengikuti yang namanya mafia Sisilia. Sini. Godfather itu. Itu. Speak softly low and holy Gue ngulang hampir 5 kali film Oh itu. iya dong. 1, 2, 3, 4. Marlon Brando. Iya. Nah. Tapi Andy Williams. Tapi gue nontonnya pas di Sisilia. Oh iya. Yang lagi. Betul. Lu ngulang terus pas itu. Pasti. Nah, mereka mengajarkan kita. Intisari yang gue tangkap dari film Godfather ini adalah lu di luar boleh bangor, boleh ngapain, tapi ketika lu balik ke rumah, lu cium tangan ibu lu, lu cium kening istri lu. Iya, itu dia. Lu family banget harus. Iya. Gitu. Lu family main enggak? Sangat. Ini tato nyokap. Yang ini nyokap lu? Nyokap. Gue kira yang itu bukan. Bukan. Jadi Tato nyokap. Oh. Karena Kenapa lu tato di sini? karena gue sayang banget sama mama gue. Kok sama gue sama sih? Apa anak cowok semua gitu? Karena nyokap adalah Ini segalanya. nyokap umur berapa waktu itu? 26. Nyokap lu tahu? Tahu. Terus kaget ya? Gue bikin tato ini ketika nyokap gue akhirnya bisa pergi ke Mekah. Wih. Ya. Kita patungan semuanya segala macam. Nyokap lu punya cita-cita pengen ke Mekah, kita berangkatin ke Mekah. Sebagai tanda penghargaan gue bikin tato ini. Kalau yang peluru? Ini ada artinya kok. Apa? Ini semua adalah amunisi gue untuk hidup. Gitu. Nyokap. Amunisi. Ini. Amunisi. Yeah. Nah, zaman kita mengusahakan amunisi. Amunisi. Harus. Yeah. Cinta dan kasih sayang. Tapi ngomong-ngomong lu masih single? Single.
Serius lo? Belum mau menikah kok. Kenapa? Gimana? Ya, kenapa lu umurnya kan udah segini? 37, Kenapa? Ya, 37. kenapa? Oke. Karena lu sombong kali. Enggak. Terus gue tanya, dari semua tato lu mana paling menginspirasi? Nyokap pasti. Pasti. Terus ini ada Abdul Pelawak. Abdul. Abdul nama depan gue. Abdul Gofar Hilman. Dulu nama gue bukan Abdul kok. Bukan Abdul Gofar Oh, Hilman. ini. Ini. Siapa ya? Nggak ada yang tahu nih. Ada beberapa yang dikit lah. Oh, ini bisa. Waktu umur 3 tahun nama gue tuh bukan Abdul Gofar Hilman. Tapi Raskal Hilman. Waktu bokap sebelum jadi ustad. Bokap tuh dulu pemabuk dan penjudi. Bokap lu Ustad. Ya. Anaknya Ustad juga. Gila lu. Dulu sebelum almarhum bokap jadi ustad, dia adalah pemabuk dan penjudi parah. Tapi gue tetap respect sama dia sih. Ketika gue lahir, bokap gue tuh dalam keadaan mabuk. Dia menamakan diri gue adalah Raskal Hilman. Raskal. Yang artinya adalah bajingan. Serius? Aktenya masih ada di rumah. Tunjukin ya? Ada. Oh, ada. Ada untuk foto ini. Iya, foto ini. Kasih dong. Iya. Kasih ya? Iya. Surat lahir dari rumah sakit Raskal Hilman. Tapi lu bukan bajingan, tapi lu adalah bajingan yang baik. Iya. Lu pernah narkoba nggak? Gue gak pernah mau untuk narkoba. Atau lu kayak gini? Enggak Lu anak mau. pang? Gue gak mau. Pang itu apa sih pang? Sekarang agak rancu sih. Kok ya gue kayak sekarang udah masuk ini kayak Gofar bukan pang lagi. Gue sih gak terlalu peduli sih. Iya. Gak peduli ya? Gak terlalu peduli sih. Gue tidak terlalu peduli soal klasifikasi, soal predikat. Gue gak terlalu peduli. Gue lakuin apa yang gue suka aja udah. Kayak lu ngomong sebelumnya. Ya. Gue suka aja. Kejujuran adalah segalanya. Ya. Ada gak yang nyirin tato lu atau gak suka sama tato lu? Gue banyak. Ngomongnya seperti apa misalnya? Kayak misalnya tatoan mau jadi apa sih? Far, lu ganteng tapi lu Tatoan banget sih. mau jadi apa sih? Ya, emang ada yang ngomong lu ganteng? Enggak ada sih. Ada kok. Nyokap gue. Dia doang kayak satu doang. Masa sih? Iya. Oh. Padahal lu kalau di foto tuh kan terus kan lu fotogenik bos. Dan lu kalau di foto lebih ganteng, aslinya lebih jelek sih. Serius gue. Lebih dekil. Tapi di foto lu lebih ganteng. Banyak ngomong ini orang ganteng kok tatonya dekil banget. Ada nggak ngomong? Banyak. Gue sih gak termasalah ya. Gue tuh tatoan udah 20 tahun gitu kan. Dan ya udah ini diri gue. Gue tidak pernah berniat untuk menghapus tato. Kalau sekarang kan banyak yang support lu. Yeah. Sebelumnya ada nggak yang unsubscribe, unfollow, terus contoh kayak Andi Londok. Weh lu banget sih, lu parah lu. Ada gak sih? Nah ini bedanya gue mungkin ya. Titik terendah. Ada gak? Nah bedanya mungkin gue gini kok ya. Gue tidak pernah mau peduli. Subscriber gue berapa. Viewer gue berapa. Yang nge-like di Instagram gue berapa. Gue gak pernah mau peduli. Catat. Ya. Sama kayak gue. Puncak dari gue berkreativitas adalah ketika gue mengupload. Setelahnya gue gak peduli. Sama gue. Ya kan? Mau berapa kayak bodo amat. Ya Kobas deh. Yang motivasi masih ada kan? Bisnis. 2.000. Iya kan? Tapi tetap dilakuin gak? Upload karena itu memang yang disuka kan? Gue suka. Iya. Kalau gue suka gak ada yang lihat. Iya. Tolong dilihat ya nanti. Nah, buat teman-teman di sini yang baru memulai YouTube. Memulai konten apapun itu. Jangan takut ya. Pertama jangan takut. Yang kedua adalah. Yang terpenting adalah lu harus nyenengin diri lu sendiri. Bukan untuk nyenengin orang lain. Iya. Nyenengin diri lu sendiri. Bukan untuk nyenengin orang lain. Karena ketika lu nyenengin orang lain, lu kan merasa terbebani. Tapi yang penting diri lu seneng aja dulu. Ketika diri lu seneng aja, itu udah kayak mau view-nya cuma 1.000 kayak. 20. Tapi lu seneng. Iya. Di sini terpenting dalam sebuah branding kok. Nih, dalam ilmu advertising, branding itu adalah utama. Karakter yang membedakan kita dari orang lain. Gue misalnya Gofar nggak bakal dapat brand nih. Men yang mampir ke gue itu brand-brand yang tidak selayaknya tayang di televisi mungkin ya. Kondom, alkohol, Skut. Serius. Iya. Kondom gue ada berapa biji gitu kan. Sekarang gue sekarang lagi pengen deal-dealan sama sebuah brand kondom untuk menjadi brand ambassador. Tapi teman gue tuh lagi bikin kondom rumput laut. Mau gak lo? Bisa kita ngomongin lah. Iya kan. Rumput laut lo. Iya. Jadi abis itu ini bisa dimakan. Serius lo? Ya. Rumput laut. Yang bener lo cuy. Kan dia tuh orangnya masuk Forbes 30.
Dia mau ganti plastik. Kondom bisa dimakan. Ya kan gini, kan dia mau plastik jadi plastik itu kan nggak bisa ini Recycle. Ya. Ya. Dia bikin rumput laut. Jadi kondom tapi bisa recycle. Temen gue dong. Mau? Iya dong. Under 34 base. Temen gue dong. Jadi, abis itu lu kondom lu makan mau? Nggak masalah. Pakai nasi gue jabanin. Viral tuh Pakai bos. sambal goang gue jabanin. Terus gini, alkohol, rokok, kondom itu udah masuk ke gue semua. Iya. Gitu. Jadi gue gak pernah takut. Tapi lu nggak risih? Enggak. Nggak ada. Karena itu yang gue lakuin. Gue gak pernah takut. Kayak misalnya kondom gue seks bebas nggak men. Kita bukan masalah, gue gak ngomongin moral. Karena itu bukan ranah gue. Kalau lu pengen melakukan sesuatu yang bersifat dewasa, yaitu hubungan seksual. Yang terpenting adalah satu ya. Pertama konsensual. Dalam artian suka sama suka. Iya. Tidak ada pihak yang merasa dipaksa. Dirugikan. Karena Iya. itu pemerkosaan jatuhnya. Yes, iya. Dan pemerkosa adalah kasta terendah dari laki-laki. Man. Yes. Iya. Kalau di penjara dipukulin terus. Parah. Harus konsensual. Yang kedua bertanggung jawab. Lu harus bertanggung jawab sama pasangan lo atau partner lo. Yes. Gitu kan. Sorry, gue gak ngomongin moral karena itu bukan ranah gue. Ya. Tapi ketika lu berada di situasi seperti itu, lu harus konsensual dan tanggung jawab. Yes. Tanggung jawab dalam artian kayak lu bersih diri lu sering check up ke dokter gitu kan. Biar pasangan lu tuh biar gak kenapa-napa gitu kan. Yang berikutnya adalah, nah Nikah. ini penting nih. Terakhir ada lagi nggak? Ini penting untuk dipunyai untuk generasi Z sekarang ini. Yes, apa itu? Konsensual dan tanggung jawab dalam seks itu tidak cukup. Tapi diperlukan sikap nggak norak untuk spill sana sini. Apa itu? Dalam artian Spill. tuh kayak gue pernah dia loh gitu. Itu norak men anjing. Oh itu berarti nggak menghargain. Iya. Diem-diem aja. Iya. Diem-diem kan enak kok ya. Yang penting kan suka sama suka. Iya. Kadang-kadang orang norak, Iya. nggak kadang-kadang gini ya. Norak banget beneran ya anak muda zaman sekarang tuh. Mentang-mentang udah centang biru terkenal lu gini langsung diposting itu nggak boleh ya? Suatu yang bersifatnya pribadi itu kan ranah private. Iya. Lu harus persetujuan dia dong. Yes. Gitu. Itu nggak fair. Tapi orang kadang-kadang mau pansos, gimana tuh? Nah ini. Ya, itu gimana tuh? Kalau lu mau pansos, ya pasti tujuannya udah beda. Lu akan spill tanpa sepersetujuan partner lu. Yes. Iya. Itu susah dibendung sih. Tapi salah. Nah, gue kemarin di Twitter ada yang spill gue pernah sama Gofar gitu. Apa? Gofar. Enggak, ada cewek bilang katanya gue pernah sama Gue Gofar kira gitu. Gofar bisa Gofar. Jadi kan Gue gitu. ada yang cewek sosok spill gue Ya, di Twitter sosokan lah gitu ya. kan. Kayak gue pernah kan Gofar. bangga. Iya. Mau pertama begini, gue gak peduli itu bad review atau good review. Gue gak peduli. Tapi ketika lu mention nama, itu jadi masalah buat gue. Iya gak? Yes. Gue gak peduli, gue pernah malu apa enggak, gue gak peduli. Emang lu Gue lupa lagi. Iya, lu kan lu. Gue kemarin baca profil lu udah 100 lebih orang, men. Umur 21 gue 100 orang. Ya, sekarang 1000. 1000 lebih kali. Iya. Cuek aja lah ya. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah gue tidak mau menjadi jerk. Pembelajaran gue sih beberapa tahun ini gue belajar untuk tidak menjadi jerk atau menjadi seorang yang brengsek gitu. Iya. Gue harus menghormati segala lini dari perempuan. Tapi kan perempuan kadang-kadang juga ngehe kan tadi bilang. Ya itu tadi udah konsensual, Pasos. udah apa, tapi lu spill sana sini kayak gue udah sama Gofar lo men. Sama Ya, gue belum. Iya, jangankan kok gue DM doang. Gue cuma balas DM doang, dibilang gue udah pernah kapan gue gitu, gue lu aja belum. Joni juga mau Joni. Iya. Ada di Bang, jadi pembelajaran buat gue gimana Bang? Gue tuh baru dunia ini Bang ya. Ya. Ya Bang, kan udah selebgram. Mas manggil gue bang lagi gila. Kan, bisa kan udah deh. kan kita Bang itu pengalamannya lebih banyak lo. Enggak lah kok. Kita sama-sama kok. Jadi apa Bang ya? Didik. Gofar aja. Oke, Iya. Gofar. Gue tidak suka dengan hierarki. Coba kasih gue saran kritik, kan gue tuh baru. Takutnya sepele-sepele gitu gimana tuh? Gue takut juga nih. Gini kok. Gue gak ngapa-ngapain tiba-tiba muncul. Maka bini gue kemarin marah kalau ada cewek foto sama gue marah. Takutnya disalahgunakan. Gimana saran buat gue? Yang pertama adalah dokumentasi adalah segalanya. Gitu. Kalau misalnya emang mau membalas penggemar yang seadanya, ya balas seadanya aja. Gak Gitu boleh kayak. terlalu ini ya. Gak terlalu intim. Ya. Karena dia bisa menggunakan atau menyalahgunakan hal itu. Oh. Gitu. Seadanya aja. Pokoknya itu ya. Seadanya aja. Kalau mau langsung telepon. Iya. Bisa direkam Bang.
Far, bisa Iya sih. Iya. Iya sih. Kalau dadakan nggak bisa direkam kan. Ya, oke. Oke, berikutnya adalah kita harus tahu batas kita sampai mana sih kok. Gitu. Kalau gue mikir kayak Lu single aman. nah, bener. Teh manis kok bikin gue gelegan. Banyak hal-hal yang bikin gue aman. Dikit lagi, Iya. biar enak. Terus lanjut gimana? Kalian bisa chat. Banyak bikin gue yang membuat gue menjadi seseorang yang aman. Misalnya, pertama single, gue belum menikah. Ganteng. Gue tidak, enggak sih, ganteng enggak jauh lah. Tapi cowok ganteng, ini kamera ke gue. Cowok ganteng itu gampang dikalahkan sama cowok humoris. Anjir. Iya. Jujur nih ya. Iya. Oke, terus gimana terus? Karena kenyamanan itu lebih segalanya daripada keamanan. Lu ngakak kan enggak? Terus iya, jadi menurut gue adalah ya udahlah ya. Menurut gue lu sekarang kecuali kalau gue brandingnya dari awal adalah gue pengen dikenal sebagai orang yang kayak santun apa segala macam ketika ada Anak orang yang pesantren, spill. ya. Gue pernah sama Gofar segala macam, gue mungkin kebakaran jenggot. iya. Cuma sekarang men, hidup gue tuh aib semua. Aib. Gue nanya di YouTube Kobas, YouTube siapapun, gue kan jawab jujur. Iya, jujur. Iya, gue nggak merasa. Ya gue entah lu bilang aib, gue sih nggak merasa itu karena itu kejadian gue sebenarnya. Ya. Kalau mau kenapa memang enggak? Iya, tapi satu yang harus diyakinkan dari lu semua adalah hidup lu sama hidup gue itu tidak sama. Jadi jangan pernah ikutin gue. Yes. Jangan pernah. Jalanin hidup lu sendiri-sendiri. Sendiri aja. Karena yang tahu hidup lu adalah lu. Ya. Bukan gue, Kobas, atau orang tua lu. Oke. Iya. 4 pertanyaan terakhir. Boleh. Karena kalau 2, 4. Sampai mana aja gue, sampai 10 juga gue jabanin loh. Takutnya kan kayak Om Deddy. 2 tambah 2 tambah 2 tambah nih. Oke. Nah. Lu namanya kan Gofar. Kenapa Instagramnya pergi jauh? Lu mau jauh kemana memang? Karena go far. Oh, lu kayak go Far. Go Ini blok. blok. Nah, kalau goblok kan salah. Betul. Go itu kan maju. Iya. Blok energi negatif. Orang ngiranya adalah lu ngatain orang kan? Ya. Iya gak? Goblok. Lu ngatain orang? Enggak. Padahal apa? Maju. Blok energi negatif. Nah, orang gak tahu kan? Enggak. Nah, sampai ketika orang mencari tahu hal itu, kayak baru nyadar. Gue enggak ngemen. Go far. Pergi jauh. Gila men. Keren men. Lu gak tahu ya? Kayak goblok men. Lu gak tahu ya? Ya gak tahu ya? Demi Tuhan. Gue baru tahu Baru kalau ini. ngomong iya. Kayak gue ngomong goblok sama Tesi. Sama Tesi kan? Iya. Tesi marah kan? Goblok. Tapi Tesi marah kan? Marah. Awalnya kan? Awalnya marah kan? Settingan kan. Iya, iya. Kan itu juga settingan Iya, gitu. biar seru. Seru. Iya. Go blok. Iya, ini Go far. Iya. Pergi jauh. Pergi jauh. Mencapai cita-cita lu yang lagi menjadi diri lu sendiri. Lu main yang jauh deh, biar otak lu tuh nggak ketutup. Jauhnya sampai kemana sih biasanya? Setera lo. Afrika? Afrika boleh. Kutub Utara? Enggak. Wakanda? Enggak. Boleh. Apalagi? Apa-apa, Planet we. Pluto? Wih, sombong banget sih lu. Terus lu siaran kemarin dapat murid tuh apa sih siaran apa? Gua nggak. Nah. Lu nggak tidur tuh? Gue tuh ada siaran 34 jam kemarin. Serius itu? Iya. Bohongan atau asli? Beneran. Jadi gue ditantang sama kantor gue Hatur FM untuk siaran 34 jam karena sebelumnya penyiarnya ada Indi Barens dan Farhan. Itu memecahkan rekor 32 jam. Nah, untuk didaftarkan Muri, ternyata di Muri tuh udah ada radio di Jawa atau di mana gitu gue lupa yang siaran tuh sampai 100 atau 90 jam gue lupa. Gitu. Udah dong, nggak didaftarin dong. Ya udahlah, yang penting kita seru-seruan aja, pengen mecahin rekor si Indi Baran sama Farhan, di mana mereka adalah kakak kelas gue di Hard Rock FM. Yes. Yang penting mecahin rekor mereka dulu aja deh. Ketika siaran, kan harus siaran berdua nih, gue sama Ari Kirana. Iya. Ari Kirana ternyata dapat musibah, bapaknya meninggal dunia. Oke, pas banget. H-2. Ya. Yang otomatis gue harus siaran sendiri. Iya. Lu ngomong sendiri? Akhirnya sendiri. Hari H gue sendiri, terus gue bilang sama tim gue, cuy, kalau penyiar sendiri 34 jam kayaknya belum ada di Muri deh. Telat didaftarin. Ya, terus? Iya, akhirnya gak masuk. Nggak masuk. Tapi kan seru-seruan aja. Ya, terus? Gue siaran 34 jam sendiri dengan 29 bintang tamu. Yura, pokoknya semua deh artis dan musisi gue wawancara.
Wah itu gila kok. Halu gue. Jam 10 malam gue udah ngobrol sama tembok. Halu. Akhirnya gue dipasangin oksigen. Iya, serius tuh. Karena gue halu, udah halu. Kalau podcast berdua ada rekor nggak? Gimana kalau kayak bikin muri juga? Raffi kemarin udah tuh. Ya kan 24 jam ya? tapi kan bukan podcast. Kita YouTube live. Iya, tapi kan bukan podcast. Iya. Gimana kalau kita bikin podcast live berdua aja nih? Yes. Ngomong kayak gini dari jam ini ngomong. Muriin ya langsung ya? Mau nggak? Iya. Murinya lu sama gue. Iya lah. Tapi lu di atas. Langsung lah. Ngomongnya gini terus aja. Iya. Ada Teh manis boleh gak? boleh. Boleh. 7 botol. Iya. Gue jujur gimana? Ada setuju gak nih? Iya lah. Kita ngomong podcast. Lo enggak dong, kita sambil Nggak, podcast terlama gini, di kita Indonesia. dibikin real aja kok. Real. Kita makan-makan. Ya kan sambil boleh dong ngomong, podcast iya. live. Isi lagi teh botol. Misal kita dipijitin sama refleksi Iya. sambil podcast Iya. nggak apa-apa. Mau nggak? Yuk. Ada setuju? Yuk. Kita muri juga. Iya lah. Mampus lo, mampus. Keren nggak? Mampus lo, kerja keras lo, Nggak, mampus. kita nggak usah ngomongin 34 jam. Kita Iya. ngomong 12 jam nggak ada yang lain. Iya. Gue panggil tukang pijitnya, kita Iya, podcast sama iya, pijat, iya. makan beol. Iya. Yuk, Iya lah. setuju nggak? Kita polling ya? Kita polling ya. Polling ya? Komen mau nggak nih? Iya. Ya. Kita mecahin rekor muri nih. Iya. Berapa jam kira-kira? Lu kenal sama orang muri gak sih? Kenal dong. Kenal. Karena gue dapat 3 muri. 3 muri berat. Gimana? Berat. Coba cek dulu ya, John. Enggak, Coba cek. lu cek muri dulu. Ada nggak yang Paling podcast iya, terlama? di YouTube. Ya, podcast terlama di YouTube. Iya. Om Deddy kan sejam. Iya. Kemarin gue bikin sejam 20. Kita pecahin lah. 10 jam. Iya. Ada yang mecahin lagi nggak apa? Iya. Kita undang brand-brand biar masuk. Wih, ngeri. Podcast terlama di Indonesia. Lu kan ada Samsung, Panasonic ada masuk. banyak. Bisa dong. Sekut ada cukup. Bisa dong, Gue masuk yang punya dong. Sekut nih. Oh iya. Co-founder. Iya wis. Gue co-founder aja IT. Sumber ada ya? Bikin apa? Ya. Ayo. Ya. Oke ya, Polling dulu. Komen di bawah. Komen. Kita cek dulu berapa lama podcast Yeah. terlama kan. Yeah. Kita bikin lebih lama lagi. Yeah. Enggak, jangan lama-lama dulu biar ada yang mecahin lagi Iya. kan. Lamainnya sejam aja dulu Iya, dari iya. awal. Iya. Setuju ya? Iya. Oke. Ya kita belum 12 Aduh. jam. Iya. Boleh ya? Gue sama ada teh manis mah beberapa jam gue Oke ya. jabanin. Udah habis nih. Pertanyaan pemirsa ya. Mas itu teh manis jangan dihabisin Mas. Kasihan dong. Kasihan. Oh itu boleh ya. Komen nih. Silakan komen. Itu Coba. sebenarnya Kalau penyiar radio Iya. suruh seperti ini gimana ngomongnya? kayak gimana? Ini tadi. Maksudnya suruh komen. Tapi Oke. versi penyiar radio. Yang setuju komen di bawah. Gue pakai penyiar radio gue ya. Iya. 87,6 Motor FM Gofar Hilman. Selamat pagi semuanya Hot Rockers. Hari ini gue kedatangan sama Kobas, seorang pengusaha dari Raja IT. Dia itu telah menelurkan banyak-banyak brand dan menghasilkan duit jutaan atau miliaran rupiah. Sekarang kita tidak ngomongin soal sensasi miliaran atau jutaan rupiah. Kita pengen ngomongin ribuan atau bahkan ratusan ribu orang-orang untuk nonton ke kita. Di mana kita akan berdua podcast terlama memecahkan rekor muri. Oke, buat pendengar di sini silakan komen di bawah. Apakah Gofar Hilman dan Kobas akan memecahkan muri? Tunggu jawabannya. Wah enak ya. Iya. Suaranya mesti pakai suara diafragma kok. Beda ya. Suara diafragma. Tapi live-nya nanti kita berdua. Iya dong. Tayang berdua. Tapi kita harus real. Ya, kita real. makan-makan. Iya. Ke WC. Iya, nggak mungkin dong. Iya. Nggak mungkin dong kita masa mau beol nggak boleh. Iya. Kita harus real aja. Real. Tapi Tapi kita yang cek dulu berapa lama, cek dulu. Kita serunya adalah kita undang bintang tamu semua. Ya, Biar nanti bisa ngobrol. Iya. Maksudnya kan bintang tamunya siapa, ganti siapa. Tapi kan lewatin sejam dulu lah. Betul. Dan kami mengundang semua brand untuk sponsorin. Yes. Kalau memang cuma 2 jam kita buat 3 jam. Iya lah. Ada yang lawan buat 4 jam. Iya. Biar seru. Iya. Kalau nggak ada kan tetap kita yang pegang Bang ya. Raffi kalau setahu gue sih kemarin pas pandemi bikin berapa jam? 12 jam Ya, ya? tapi bukan podcast. Podcast Dia- tuh kayak gini. Iya. Jadi bintang tamu di sini. Iya, Kalau di sini. iya. Kalau cowok di sini, cewek Iya, di situ. iya. Cek dulu kok. Cek ya. Cek ya. Cek Komen. Komen. Tadi kan udah tulis tadi. Komen. Oke, Iya. ini pertanyaan pemirsa. Terakhir. Oke. Pergilah rekod terlama pacaran terus sekarang nasibnya gimana? 3 tahun. Sombong. Enggak, gue pacaran gue tuh punya kutukan di mana gue pacaran terlama tuh cuma 3 tahun doang. Setelah 3 tahun tuh gue pasti putus. Iya, 3 tahun tuh gue paling lama. Lu pakai detik nggak? 3 tahun detik. Nggak.
Enggak, gue 3 tahun doang sih kok. Pas ya? Pas 3 tahun pas ya? 3 tahun itu udah Gak pakai kutukan gue tuh. detiknya gak ya? Enggak. Tapi gue emang rencananya sih emang, iya nggak tahu sih menikah apa enggak. Itu mah gue nggak terlalu memaksakan diri gue untuk menikah sih. Enjoy lah ya. Enjoy aja, enjoy. Yang terpenting adalah jomblo mungkin iya. Secara status, tapi tidak secara fisik. Catat itu, catat. Catat itu. Itu Pemirsa penting lah. silakan Berinterpretasi sendiri lah ya. Yang ngartiin sendiri terserah lu lah. Iya, itu kan hak lu. Itu hak lu. Coba dibaca. Setelah sukses sebagai pengusaha sekaligus YouTuber, apa harapan Bang Gofar Hilman? Oh banyak kok. Pengusaha juga deh. Iya, Baju sekut ya. Gue punya reseller ya, reseller. Boleh. Ya. Gue punya sekut, gue punya clothingan Lawless, gue punya restoran Lawless Burger Bar. Dan gue nanti bikin restoran baru namanya Lawless Dog Bar. Terus jualan hotdog. Dog bar, makanan anjing. Bukan, hotdog. Lu anjing. Banyak cewek yang bilang gitu. Oh. Ya, tapi gue tidak anjing. Tapi anjing itu setia loh. Oh ya, anjing itu piaraan gue masalahnya. Iya kan, sama gue juga punya anjing namanya Broto. Ya, tadi gue undang YouTuber anjing. Siapa Karena gue namanya? ngomong YouTuber anjing, Bobby San. Gue bilang YouTuber anjing, pada marah. Kok gue pas kasar? Memang dia YouTuber anjing. Karena Dia anjing. Cuma ngutupnya cuma anjing. Iya. Gak salah kan? Gak salah. Persepsi. YouTuber paling anjing. Iya dia. Ya, gak ada lagi. Anjing ah. Dia cuma anjing doang. Iya. Ya, boleh ya? Boleh banget. Gue nanti sama cewek dibilang anjing. Iya. Cowok enggak ya? Enggak Cowok lah. paling niru lu. Kapan gue pengen dibilang anjing. Kapan gue dibilang anjing? Gue pengen seanjing dia nih. Anjing. Sekali lagi anjing itu setia men. Oh, iya. Anjing setia. Iya. Haram enggak? Wah gue bukan ranah gue sih untuk Tapi bilang udah haram atau tadi enggak. waktu gue undang si itu udah dibahas. Iya. Silakan nonton YouTube sebelumnya ya. Oke, tuh silakan tuh. Tapi menurut gue punya anjing namanya Broto ya. Broto. French Bulldog. Ini Umur 4 tahun. Broto men. Apa? Ini Broto namanya. Broto, lu Broto? Jing. Lu manggil anjing lu apa? Anjing. Broto. Bukan jing. Bukan. Broto adalah healing gue. Kalau lagi stres gue ketemu Broto, gue healing banget. Broto tuh tidur sama gue, gak pernah gue kurung, gak pernah gue rantai. Dia tidur sama gue, segala macam di kasur Tapi yang sama. kalau French Bulldog kan ngileran. Liur. Iya, liur. Iya, gak apa-apa. Gue cinta banget sama dia. Dia healing gue. Kalau lagi gue stres, Toh. Brot. Brot. Iya, dia langsung kayak nyamperin. Bukan trut. Iya. Cerot. Oke. Itu beda dong. Wah, pas banget nih ada Bang Gofar ini sponsor gue nih. Iya. Pertanyaannya kenapa IG-nya udah dijawab. Udah, Filosofi udah. di balik nama itu Udah. Terus mengenai usaha udah. Lawless. Gue belum Iya. tahu. Lawless apa tuh Lawless? Lawless adalah sebuah toko restoran di Kemang, sekarang merambah ke Menteng, SCBD dan di Bintaro sektor 9. Wih, ngeri. Ketika lagi pandemi ini kok semua orang lagi pada gulung tikar, malah kita justru punya target kita harus bikin 5 cabang lagi. Wih, anjing banget Iya. loh ya. Anjing banget. Kita Gak harus marah bikin ya? apa? Gak marah kan? Anjing banget loh. Enggak lah, anjing karena setia. Pasti Iya. ya. Brot. Berat langsung. Terus So far pegawai tuh ada 125 karyawan sekarang. ya, tepuk tangan dong. Iya. Terus gue tanya lagi. Nanti ada bertambah lagi. Gue gak diundang bos. Undang dong. Opening harus datang dong. Gue kirim bunga 5. Iya. Raja IT A B C D Cerut. Lu beneran dong? Minggu depan gue buka. Iya. Lu datang ya? Iya dong. Gue kasih undangan ya? Iya. Oke. Iya dong pasti. Beneran datang tapi? Iya. Ya pasti datang lah. Lu harus nyobain burger hotdog terenak di Indonesia. Anjing. Iya. Anjing dog. Anjing dog. Hot dog. Anjing Lawless panas. Dog Anjing Bar. panas. Anjing panas. Jam 12 siang soalnya. Oh, panas men. Panas. Terus kalau jadi YouTuber ini menghasilkan gak sih? Menghasilkan sih gue tidak pernah memikirkan AdSense sampai Karena seberapa ya. action gak pernah, view gak pernah. Enggak. Anjing banget lah ya. Enggak, gue tuh Gak perlu lah ya. AdSense kayak cuma bonus doang sih. Ngeri. Iya, bonus doang Yang sih. penting kan anjing panasnya jalan. Yang penting kita itu seneng ngelakuin hal itu. Ya, seperti Iya. yang lu ngomong sebelumnya. Iya, Di gue dunia seneng lain. ngelakuin YouTube gitu. Dunia lain. Dunia lain, dunia manapun terserah. Yang penting gue seneng bikin YouTube. Gue tidak pernah beban untuk biar kayak gue harus 1 juta view nih di konten gue, gak pernah, gue bodo amat gitu. pernah, ya. Bahkan podcast gue kemarin, gue tuh ngundang teman-teman SMA gue. Wih, ngeri. Yang Cewek, notabene cowok. cowok. Oh, iya. Yang notabene adalah kayak, ini siapa sih nggak terkenal segala macam, tapi kenapa?
mereka adalah yang membentuk gue. Iya. Gue harus mengundang mereka, gue harus berjasa. Harus, iya. Iya, gue berjasa sama mereka. Iya. Itu gue seneng. Dan gue tidak pernah memikirkan viewer. Sama gue juga Iya, enggak. bodo amat. Lu mau nge-view gue apa enggak, men? Gue bikin untuk nyenengin gue, bukan nyenengin lu, bangsat. Sekut. Sekut. Oke, lanjut lagi. Selamat Bang P, udah 1 juta. Woi, udah baru. Udah dapat kiriman. Nggak tahu gue cari gimana sih untuk plakat. Lu enggak tahu juga? Kok gue yang 100.000 aja kan pakai yang silver ya? Gue nggak dapet. Loh, bantu dong. Gue nggak dapet. Udah Gue nggak tahu gimana caranya. Nanti kirim ke gue aja lah. Iya, bener ya. Iya. Kau bahas urusan itu. Pingin punya bengkel cat dan toko velg yang gede, terima kasih Bang. Lu bener pingin ya? Gue orang yang 5 tahun ke depan dan 10 tahun ke depan gue tahu harus ngapain kok. Salah satu bucket list mimpi gue yang belum gue checklist adalah pengen bikin toko velg dan toko cat. Jadi kenapa tuh? Menginspirasikan muka lu velg. Biar kinclong. Yeah. Velg itu khusus yang rare atau yang langka. Kayak muka gue langka. Langka. Hidung gue juga langka. Langka, yoi. Hidung jamur. Yoi. Yang ganteng banyak, tapi yang langka jarang ya. Ingat, catat. Yang ganteng banyak, yang Tapi yang langka jarang. Jadi carilah cowok yang langka. Iya, itu penting. Oke, next. Iya. Nitip pertanyaan kok dulu di awal karir jadi penyiar radio itu jadi udah Udah. Bang Komeng ya. Ya, yang Thank penting you Bang Komeng, shout out buat Bang Komeng. ya. Ya enggak? Oh, hui. 2 pertanyaan terakhir dari Basuki Surojo terhadap Silakan. Hilman Gofar. Yes. Gofar di mana? Apa aja terserah. Ya. Sekut. Iya. Siapa yang paling menginspirasi lu dalam hidup lu? Nyokap. Karena nggak usah jelasin lagi, Ya. udah tadi. Nyokap adalah seorang single parent yang pengen berjuang untuk anak-anaknya biar sukses. Dan gue salut buat nyokap, men. Lu keluarga berapa orang? Gue anak kedua dari 4 bersaudara. 4. 4 bersaudara. Siapa lagi? Namanya siapa? Kakak gue ada Cewek. punya anak 3 cewek. Adek gue cewek baru nikah. Tahun kemarin nikah. Paling kecil? Paling kecil baru masuk kuliah. Cowok. Tatoan? Enggak. Tapi gue nggak apa-apa kalau gue nggak apa-apa banget kalau adek gue tatoan. Enggak. Nyokap gue udah nggak kerja. Tapi dia juga gak mau. Apa? Gak mau diri lu tatoan. Iya, gue terserah. Iya. Gue selalu bilang gini, jangan diri gue pelak-pelakan. Jangan. Dikit aja. Permukaan doang. Terus karena kalau kedalaman takutnya lo gak punya ilmu untuk itu. Nah, kamu selalu bilang kayak gue, kayak nyokap nih kemarin gitu kan. Gue udah tua, gue gak bisa usaha. Adek lo gak usah kuliah deh. Gue bilang sama nyokap gini, mah buat apa lo punya anak yang masih muda, bergairah, yang senang nyari duit. Adek lo yang paling kecil, anak lo yang paling kecil ya adek gue. Kalau bisa gue sekolahin setinggi-tingginya. Jadi lu yang handle berjuang. semua. Ada gue yang di bawah sama yang di paling bawah itu gue harus tinggi-tinggi. Harus. Karena gue gak sarjana kok. Karena lu sekut banget. Gue gak sarjana. Gue pengen ada gue tuh sarjana semua. Iya. Itu penting. Itu Jiwa kakak. Iya. Karena family adalah everything. Meskipun kakaknya tukang sekut. Iya. Sekut. Meskipun abangnya anjing mah. Anjing banget. Oke, terakhir. Setia. Boleh gak kasih pesan-pesan buat netizen? Oke, seorang sekut, Gofar, anjing, kucing, bangsat, Oke. tatoan. Buat teman-teman di sini semua netizen semua, gue hargai sama lo semua karena tanpa lo tuh hiburan atau industri ini tuh tidak ada apa-apanya sih. Gue senang dengan kehadiran semua, tapi tolonglah satu hal ya. Apapun yang terjadi sama idola lo ya, entah itu siapa. Tolong otak itu harus lebih cepat daripada jempol. Jangan sampai lu posting atau komen sesuatu yang menyakitkan hati mereka tanpa lu pikirin terlebih dahulu. Intinya adalah otak itu harus lebih cepat daripada jempol. Jadi pikirkan dulu sebelum lu komen. Karena menurut lu itu biasa aja, tapi mungkin bagi mereka atau artis idola lo atau pujaan atau siapapun itu, mungkin bagi mereka itu kayak meaningful. Mereka sangat bisa terserang psikologinya, psikisnya gara-gara sebuah komen yang gak oke banget sih. Jadi kita bangun industri ini semakin sehat, semakin seru gitu dengan kehadiran lu semua di sini dengan jempol yang sangat bertanggung jawab. Jempolnya yang bertanggung jawab kayak gimana sih? Gini. Siap, terima kasih abangku. Ini udah gak terasa. Gila 1,5 jam. Iya. Ini rekor buat gue. Serius lo? Iya serius men. Gak mau lagi juga. Gak apa-apa, tapi ini enjoy banget. Iya, thank you. Tapi menginspirasi bahwa kita gak harus
pencitraan tapi apa adanya. Apa adanya, Pak. Nih, aku doain kau selalu sehat, sukses bagi dan banyak salam. Bengis dan jempol kejepit.